Ibu Lupi, kita mau buka dengan puji-pujian dulu. Kita malam hari ini akan mini praise and worship ya Mas Bagas, karena daftar lagunya banyak, jadi teman-teman diharapkan juga ikut bernyanyi, ikut berpartisipasi. Walaupun dari rumah tapi tetap semangat ya teman-teman. Oke. Untuk lagu pertama kita akan nyanyikan sebuah pujian. Apa Mbak Maya? Terima kasih sukacita surga. Sukacita surga. Sukacita surga. Oke. Sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa yang merasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Join. Oke, teman-teman yang di rumah tetap semangat kan? harusnya tetap semangat dong Mbak Maya. Iya pasti. Seperti kita bertiga ini, yang sebelum mulai tadi kita udah latihan lagu-lagu yang akan kita nyanyikan malam hari ini, banyak guys. Sampai lupa lagunya judulnya apa aja. Oke, sebelum kita memulai kita lanjut memuji Tuhan, kita mungkin mau menyapa teman-teman yang ada di sini, khususnya Mas Bagas, Mbak Maya. Apa kabar? Kabar baik. Baik. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Luar biasa, yes. Itu jargon yang sudah lama sekali yang tidak tidak terdengar, tidak digunakan Mbak Maya. Seperti anak sekolah minggu itu biasanya buat agar kita menjadi lebih semangat kayak gitu. Oke, mungkin bisa diceritakan minggu-minggu ini apa yang dilakukan Mas Bagas, Mbak Maya, atau teman-teman yang ada di rumah, mungkin ada yang mau bercerita, berbagi berkat. Iya, Monggo, bisa. silakan. Ya bisa sekali teman-teman kita sambil mengobrol, sambil bersukacita. Pokoknya santai-santai aja ya. Iya, benar sekali. Santai-santai tetapi tetap serius memuji Tuhan. Betul. Betul. Setuju. Ini ada berapa yang hadirnya? Ada 3.000 orang. Wah, 3.000. Ada 3.000 join, tapi nolnya hilang semua. Enggak apa-apa. Itu Tapi dari tetap semangat kok. 5 roti dan 3 ikan. Betul. Itu ada Mas Agus. Halo Mas Agus. Halo Mas Agus. Ada Agus Salim. Mas bukan. ini siapa namanya ya? Ada Kinan, ada siapa? Kikin ya? Kikin. Ya. Terus satu lagi siapa ya tadi ya? Namanya Elang Paksi. Siapa Mas Bagas itu? Umat Tuhan. Mas Elang. Hamba Tuhan. Umat Tuhan. Mbak Maya mungkin kenal. Halo Mas Elang, itu Kenal. cowok ya? Itu remaja. Oh remaja, halo. Oke. Oh, PA-nya ini gabungan Oh, iya. PA pemuda dan remaja. Remaja, namanya Oke. Kompara. Sip, kompara banget. Oke, kita muji Tuhan lagi aja yuk. Oke, yuk. Muji Tuhan. Lanjutnya lagi. lagunya apa Mbak Maya? Bangkit serukan nama Yesus. Oke. Yang di rumah juga nyanyi ya teman-teman. Ya teman-teman harus tetap semangat dalam memuliakan nama Tuhan ya.
kuasanya, kita buat iblis gemetar, kau ganti budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kau ganti budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus mengalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Mas Bagas sudah mulai lelah atau masih semangat? Ini nanti tambah berapi-api. tangannya Mas Bagas nanti mungkin agak lecet atau Iya. agak gimana Ini nanti. udah dari tadi sore sekolah Gitu. minggu, sekarang pemuda. Kayak teman-teman yang ada di rumah disambungkan ke Siapa? apanya? Ada Itu bertanya Mas- apa? Mbak apa lagune? Apa? Oke. Gimana ini maksudnya? Ada apa? Oh iya. Oh ya, Silakan. silakan Mas Elda. Silakan. Ini ada iklan ya teman-teman, Ada tidak iklan, apa-apa. ada iklan. Wah, ini adalah Mas Elda. Dulu sempat jadi apa di Pemuda ya? Sempat jadi guyonan ya. Sempat jadi Enggak tahu ya. guyonan. Oke teman-teman yang mau bercerita tentang kabar-kabarnya boleh loh. Iya, siapa yang mau berbagi berkat dalam Berbagi seminggu berkat, ini? nasi tumpeng atau nasi berkat. Pokoknya yang di rumah tuh jangan cuma mute, open mic boleh ya guys. Oke, Ya. open mic. Mungkin sambil nyanyi bareng sama yang di sini bisa Kok sekali. hilang? Oh my god, Oke. Ini masih aktif di sana, Mas? masih. Masih? Oh, masih. Masih. Oh, tetap on the stage. Nah, teman-teman. The show must go on guys. Oh iya, pokoknya tanpa kendala ya. Tanpa kendala. Oke. Seolah-olah. Ini suaranya belum pada serak kan? Belum, Kita belum. mau nyanyi lagi, ini masih ada sekitar 8 lagu lagi soalnya. Ya. Banyak. Mas ya, Bagas teman. masih semangat ya? Oke. Masih. Ayo Mbak Maya, kita mau nyanyi apa lagi nih? Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan angkat pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ini tadi kan kita udah nyanyi-nyanyi nih Mas Bagas, Mbak Maya. Lebih afdolnya lagi kita pada saat ini akan membuka PA pada malam hari ini dengan doa. Silakan. Ya. Sikap yang sempurna dan
persiapkan hati, mari teman-teman kita berdoa. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah mengumpulkan anak-anak ini walaupun hanya dengan persekutuan online. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan, semoga persekutuan online pemuda dan remaja pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau selalu memberkati, selalu melindungi anak-anak-Mu ini. Terselip dosa serta kesalahan, kiranya Tuhan ampuni. Amin. 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 Tapi walaupun online Mbak Maya, semangat. Iya, kita tetap Kita harus masih bersyukur kita sudah mendapat fasilitas, Iya. kita dapat difasilitasi. Kita masih bisa mengadakan persekutuan walau hanya online. Enggak apa-apa, itu tetap bersyukur, tetap harus semangat. Semangat. Tapi yang penting juga teman-teman di rumah tetap menjaga Kesehatan, jangan menjaga, berkerumun, tetap memakai masker, kemanapun berada. jangan lupa cuci tangan. Dan apa? Masih banyak lagi sih sebenarnya. Oke. Kita mau nyanyi lagi ya Mbak Maya? Iya. Masih semangat kan? Masih dong. Untuk lagu selanjutnya apa? Hidupmu berharga bagi Allah. Oke. Ini lagu yang jarang dinyanyikan sebenarnya. Tapi kita mau menyanyikan. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita, dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumber yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Lagunya bagus ya Mbak Maya? Iya, bagus sekali. Teman-teman yang di rumah masih semangat kan? Itu ada, halo Mas Agus. Halo Mas Elang. Aduh, nggak open mic dia. Halo Mbak Kinan. Halo. Halo Mbak Kristiani. Ini Mbak Itin ya. Halo. Dengar sekarang. Saya dengar Mas Agus ngomong kok. Beneran? Halo, Mas, Gus. Sinyalnya jelek. Teman-teman yang di rumah masih semangat kan? Belum bosan melihat saya di sini? Oke. Teman-teman yang di rumah ada sukacita hari ini? Gimana ini? Ayo dong. Jawabannya luar biasa. Teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Teman-teman yang di rumah ada sukacita hari ini? Luar biasa. Waduh, itu nggak luar biasa, luar biasa. Itu berarti belum makan itu. Bisa diulang lagi, sekali lagi teman-temanku yang di rumah. Ada sukacita hari ini?
Luar biasa, luar biasa. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Semoga teman-teman yang lain juga ikut bergabung melihat kehebohan kita malam hari ini. Oke, kita bentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan ya Mbak Maya. Iya. Oke. Sebelum firman, mari kita menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Oke. Sejauh timur dari barat, Kau membuat dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Maaf. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oke, waduh. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman yang di rumah dan teman-teman yang di sini udah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita sambil memuji nama Tuhan. Nyanyinya Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
kasih sudah hadir untuk waktu dan tempat. Kami persilahkan, Bu. Belum. Terima kasih waktunya, saudara-saudara yang di rumah. Mari sebelum kita bersama-sama membuka Alkitab, kita persiapkan hati kita. Kita berdoa lebih dulu, mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kemurahan-Mu. Kami sepanjang hari dalam naungan kasih-Mu menjalani hari ini dengan selamat dan penuh sukacita. Dan malam hari ini Tuhan, karena kasih-Mu pula kami boleh bersama-sama berkumpul dalam hati kami, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami bersatu hati Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami mohon kemurahan-Mu, buka hati nurani kami, pikiran kami, turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, curahkanlah, agar kami mampu memahami firman-Mu yang kudus, sebagai pelita dalam hidup kami, menuntun langkah kami, agar kami tidak tersesat menjalani hidup di dunia ini. Berkati kami satu persatu Tuhan, di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, kiranya sejahtera, kesehatan ada pada kita semua. Mari kita bersama-sama menggali, belajar tentang firman Tuhan yang malam hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Perkenankan kiranya saya membacakan firman ini. Mari kita simak bersama-sama. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17 yang demikian firman-Nya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu
apa yang dibuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali dalam firman ini tadi bahwa landasan hidup, fondasi hidup orang Kristen itu adalah kasih. Dalam setiap lini kehidupan orang Kristen, landasannya adalah kasih. Orang Kristen berbicara kasih itu bukan hanya ketika kita membaca Alkitab, tapi seharusnya kasih itu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Sejak pagi biar padang kita bangun dari tidur, kita dibangunkan karena kasih. Kita diberi kesempatan untuk melihat indahnya alam raya ciptaan Tuhan itu karena kasih. Dan kita diberi kesempatan untuk menjalani hidup itu juga karena kasih. Kita tidak punya jasa apa-apa, kita tidak punya kepandaian kelebihan apa-apa yang bisa kita jadikan modal untuk menjalani hidup ini berhadapan dengan Tuhan. Tapi modal kita hanyalah belas kasihan dan kasih yang dicurahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu harus dinampakkan dalam kehidupan hari tiap hari tanpa jeda. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, terus demikian, tanpa jeda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 tadi, kita mendapatkan sebuah teladan tentang kasih yang sempurna, kasih yang paripurna, kasih yang luar biasa yang tiada bandingnya, yaitu adalah kasih Yesus Kristus kepada sahabat-sahabatnya. Masalahnya sekarang, siapakah sahabat-sahabatnya itu? Apakah saya sahabat-sahabatnya termasuk di situ? Apakah Mbak Media, Mbak Maya, Mas Bagas termasuk dalam sahabat-sahabat Tuhan Yesus di situ? Saya secara pribadi itu mengaku, ingin sekali mengaku saya sahabatnya. Mbak Maya pasti juga pengen. Iya, Mbak Media pasti juga mengaku saya sahabatnya Tuhan Yesus. Mbak Bagas pasti begitu. Lah, mari kita tengok. Apa toh? Siapa toh sahabatnya Tuhan Yesus itu? Sahabatnya adalah setiap orang yang melakukan perintahnya. Mari kita rasakan. Apakah saya termasuk dalam himpunan setiap orang yang melakukan perintahnya itu atau bukan?
Apa perintahnya tadi itu? Apa Mbak perintahnya tadi? Dan perintahku adalah kasihilah, ya toh? Inilah perintahku kepadamu, ayat 17. Mari Mbak Maya. Inilah perintahku padamu, kasihilah seseorang yang akan yang lain. Itu dia, kasihilah seorang akan yang lain. Kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti diteladankan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasih yang merelakan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kasih yang rela memberi demi sahabat-sahabatnya. Jadi di situ kita diajar untuk menghilangkan atau menomorduakan atau menomorsekiankan kepentingan diri sendiri. Kita mengutamakan kepentingan sahabat kita, orang lain yang menjadi sahabat kita. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita mampu menampakkan apa yang menjadi perintah Tuhan tadi dalam kehidupan kita? Mengasihi orang lain dengan sepenuh hati, menjalin persahabatan dengan orang lain dengan sepenuh hati, menghilangkan kepentingan diri sendiri. Ada ilustrasi dua macam persahabatan dalam yang saya ambil dari kitab suci Perjanjian Lama, yaitu persahabatannya Ayub dengan teman-temannya dan Daniel dengan teman-temannya. Kita sudah sering mendengar toh ini cerita tentang Ayub dan sahabatnya, 3 sahabatnya, dan Daniel berikut dengan 3 sahabatnya. 3 sahabat Ayub itu Elifas, Bildad, dan Zofar. Kalau kita lihat kita baca dalam Ayub 2 ayat 11 dan seterusnya, monggo nanti dibuka Ayub 2 ayat 11 dan seterusnya. 3 sahabat Ayub ini ketika mendengar bahwa Ayub menderita yang luar biasa, mereka datang menghampiri Ayub, berempati bersama Ayub, duduk dalam debu, diam, tidak berkata-kata apa-apa selama beberapa hari, karena mereka tahu bahwa Ayub dalam penderitaan yang luar biasa. Setelah berlalu beberapa hari, kemudian mereka berdiskusi. Ayub mulai berkenan untuk diajak berbicara. Dalam diskusi itu, rupa-rupanya 3 sahabat Ayub itu punya pendapat sendiri tentang keadaan yang sedang dialami oleh Ayub. Yakni Elifas itu punya pendapat Ayub mengalami penderitaan itu adalah karena Ayub berdosa. Oleh karena itu Ayub dihukum oleh Allah dengan penderitaannya. Tahu nggih penderitaan Ayub? Sakit gatelun, ya, dari kepala sampai ujung kaki. Sedangkan temannya yang lain yaitu Zofar itu punya pendapat bahwa Ayub keras kepala. Ayub itu membenarkan diri sendiri. Ayub harus bertobat. Ini nampaknya kan pendapat yang secara umum itu kan benar gitu loh, masuk dalam logika. Sedangkan Bildad itu mengatakan
Biasanya orang yang dihukum Tuhan itu adalah orang fasik, orang yang berjalan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kan pada umumnya memang orang-orang berpendapat seperti itu. Karena sakit itu karena kamu bersalah dan seterusnya. Logika manusia masuk ya ini ya, 3 orang ini. Tetapi ternyata Tuhan marah dengan ketiga sahabat Ayub itu. Kalau kita buka dalam Ayub 42 ayat 7, Tuhan murka kepada sahabat-sahabat Ayub karena mengatakan hal-hal yang tidak benar. Jadi penderitaan Ayub itu bukan karena Ayub berdosa, fasik, dan seterusnya, keras kepala dan seterusnya. Ingat loh ceritanya itu, Ayub itu orang yang mursid pada waktu itu, tidak ketemu kesalahannya. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa sahabat kita pun bisa mempunyai pendapat yang keliru tentang keadaan kita, ya. Sepertinya kalau di depan mata, secara kasat mata, itu sepertinya, oh ini kayaknya seperti ini, dan pendapatnya itu masuk logika. Tetapi ternyata itu keliru, bukan hal yang sebenarnya. Itu sahabat Ayub. Yang kedua, ilustrasi yang kedua adalah sahabatnya Daniel. Tahu ceritanya Daniel nggih? Orang yang sangat luar biasa. Daniel itu punya 3 sahabat juga, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, kita tahu ceritanya bagaimana persahabatan Daniel dengan ketiga temannya itu. Mereka bersama-sama mau berkorban demi persahabatan itu, bersama-sama masuk ke dalam kandang singa, bersama-sama masuk dalam perapian, ya toh? Kenapa? Di kandang singa, kemudian masuk ke perapian. Ketika Daniel dan teman-temannya tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh sang raja, kan dimasukkan dalam perapian. 4 sahabat ini, Daniel dan sahabat-sahabatnya ini, tidak ada kata saling menuduh, tidak ada. Tapi mereka seia sekata, senasib sepenanggungan. Apa yang menjadi penderitaanmu, aku ikut menderita. Apa yang akan kamu lakukan, aku akan mendukungmu dan ikut menderita di situ. Nah, sekarang masalahnya adalah kembali pada kita, sahabat macam apakah saya ini? Apakah seperti sahabatnya Ayub? Sing kita iki berempati, bukan kita memang berempati. Tetapi kemudian mempunyai pendapat yang keliru tentang keadaan kita. Atau kita seperti sahabatnya Daniel yang mampu seia sekata. Apa yang kamu lakukan, aku mendukungmu. Selalu ada di sisinya. Kalau punya teman yang seperti itu, sahabat seperti itu, ayem ya. Senang banget ya rasanya, hidup itu ringan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan juga yang saya kasihi, persahabatan seperti yang tadi ilustrasi di atas, yang akan atau yang harus atau yang sudah kita bangun, itu dasarnya adalah kasih, seperti yang oleh Tuhan Yesus tadi contohkan kepada kita. Kita meneladan dari
apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengorbankan dirinya demi sahabat-sahabatnya, yaitu di dalam kasih. Saya mau tanya kepada siapa yang berkenan nanti menjawab, ya. Dalam hubungan persahabatan itu perlu tidak suatu upaya untuk merawat atau memelihara persahabatan? Apakah persahabatan itu akan berjalan dengan sendirinya? Pokoknya aku ngopo wae, persahabatan itu tetap jalan. Aku arep ning ndi wae, pokoke kowe kudu tetep sahabatku. Kowe tak tapake wae, tetap sahabatku. Atau ada upaya untuk merawat persahabatan itu? Monggo, siapa yang mau jawab? Perlu. Kenapa dan bagaimana caranya? Kita kan tidak boleh semena-mena sama sahabat kita. Kita tidak boleh memperlakukan hal buruk yang bisa merusak persahabatan, dan kita harus menjaganya. Menjagai Iya, persahabatan. menjaga hubungannya. Selalu berbuat baik, selalu menjaga tali persaudaraan dengan sahabat. Ya sudah. Gitu ya. Ya. Menjaga, berbuat baik dan seterusnya itu yang kita lakukan tergantung pada orang lain atau tidak? Tidak, gimana? Kalau kita punya kasih, mau bagaimanapun sikap orang lain terhadap kita, kita tetap mengasihi. Tapi kalau saya pribadi, saya belum bisa, Ibu. Tapi saya pikir itu manusiawi. Tapi sejauh ini kalau saya benar-benar tulus kayak gitu masih susah, belum bisa kayak gitu. Tapi kalau Tuhan kan mengajarkan, kalau kita mengasihi orang lain, bagaimanapun sikap orang lain kepada kita, ya kita tetap mengasihi. Tidak tergantung sikapnya ke kita. Yang penting kita kalau sudah mengasihi ya sudah. Mau kayak gimana juga, yang penting kita tetap mengasihi. Kayak gitu kalau menurut saya. Terima kasih atas kesaksiannya ya. Iya, Bu. Iya. Oke. Mas Bagas, gimana pendapatnya tentang merawat persahabatan itu? Cara merawat persahabatan. Perlu enggak dan apa upaya kita? Menurut saya perlu, tetapi tetap ada batasan. Oh, Kadang-kadang saya, kamu itu sahabatku, tapi lihat yang sering itu apa dalam persahabatan itu. Misal persahabatan itu untuk mencuri, persahabatan pencuri itu ada. Sesama pencuri ternyata dia satu sahabat untuk mencuri. Nah, tapi itu kan bukan persahabatan yang baik. Nah, sebaiknya seorang sahabat itu dalam merawat tetap mengingatkan mana toh yang benar, mana toh yang tidak baik untuk kita lakukan, mana toh yang membuat persahabatan kita itu tumbuh dengan baik. Nah, seperti itu, Bu. Jadi memang perlu dirawat seperti itu. kalau kembali ke atas tadi Mas Bagas, fondasi hidup orang Kristen itu adalah kasih. Dan kasih itu tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, yang jahat. Kemudian kalau ada persahabatan yang melakukan hal yang tidak baik, itu apakah landasannya kasih, Mas? Baik, ini sempat saya pikirkan, Bu. Jadi sempat saya bingungkan sendiri. Kasih ya. Misal ada dua orang, dia sahabat. Orang si A mengasihi yang B dan juga yang B mengasihi yang A. Tapi mereka itu saling mengasihi. Tapi dalam persahabatan mereka itu mereka berbuat seperti mencuri tadi itu. Tapi mereka itu saling mengasihi. Nah, di situ ya memang landasannya saling mengasihi. Tapi belum tentu untuk orang lain itu
itu apakah disebut kasih atau tidak? Nah, itu dulu saya tuh sempat berpikir seperti itu karena nonton filmnya itu loh apa? Yang mencuri tapi untuk kebutuhan orang lain tuh. Robin Hood. Robin Hood. Nah, seperti itu dulu tuh. Begitu, Bu. Bersahabat, tetapi kemudian bersama-sama melakukan dengan alasan nek kowe sahabatku ya ayo melu gitu ya. Oke. Harus ikut gitu ya. Nek ora konco gitu. Ancamannya memang selalu begitu ya. Monggo mari siapa ini yang baru? Mas Agus. Gimana pendapatnya? Bu Herwening? Terus lagi siapa? Mbak Kikin. Ada Mas Elang, Mas Elang. Mbak Kristi. Oh iya, Mbak Kristin. Monggo Mas Agus. Selamat malam Mas Agus. Suaranya kurang kedengerannya. Sebentar Mas, suaranya kurang. Ya, sudah. Selamat Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Mas Agus. Izinkan saya berpendapat, Bu. Iya, memang saya nyuwun nih. Nyuwun ya. Tadi apakah diperlukan merawat persahabatan? Nggih. Kalau menurut saya perlu, Bu. Nggih. Karena gini, kadangkala antar sahabat itu juga terjadi kesalahpahaman. Jadi secara manusiawi kita tidak sengaja mungkin perkataan kita atau perbuatan kita itu tidak sesuai dengan ke sahabat kita gitu. Tapi kita tidak Menyadari. tidak menyadari. Iya. Tapi kadang-kala pas suasana hati sahabat kita itu pas gak baik, mungkin moodnya jelek, kita bercanda, sahabat kita terus sakit hati, itu kan Iya. bisa, itu manusiawi Iya, gitu. iya, Nah, iya. makanya perlu merawat gitu. Nah, caranya bagaimana? Kalau menurut saya adalah komunikasi. Karena kita komunikasi itu bisa mengungkap hal yang tidak terkatakan. Artinya tadi saya itu cuma bercanda loh, atau saya mungkin tidak tahu kondisi kamu sedang seperti Iya, apa. iya. Karena persahabatan tanpa komunikasi ya tentunya terjadi salah paham. Menurut saya itu. Nggih. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih. Nanti masih disuwun pendapatnya lagi nggih. Oke, Nggih. Terus. Bu Herwening, monggo Bu Herwening. Halo, Bu Wening. Bu Wening monitor? Belum ya? penting nulis saja katanya lewat chat. Oh, oke. Ya, ya. Terima kasih. Mbak Kristiani. Iya, kedengaran Mbak Kristi. Menurut saya cara menjaga seorang sahabat itu harus terbuka. Jadi kalau kita udah percaya sama orang, kita udah ya mungkin kita udah cerita tentang baik buruknya kita itu, dan kita percaya itu ya jangan apa ya kayak menjelek-jelekkan kita di belakang gitu. Jadi menurut saya setia gitu loh, apa ya intinya tidak mengumbar aibnya kita gitu. Jadi intinya bisa dipercaya ya setia juga. Jadi ya aku sih kalau itu rahasia yang kita kok aja mbak sebagai yang intinya seperti itu. Jadi bisa menjaga rahasia kita dan bisa juga setia sama kita. Nah itu orang kayak gitu tuh susah untuk didapatkan yang setia sama kita dengan mau menjaga semua rahasia kita. Buat saya itu nek aku ada masalah sama kamu ya kamu langsung ngomong ke aku, nggak usah aku udah sementara kayak ini ceritanya sama yang lain. Nah, kita ngomong aja kayak kita menjelek-jelekkan gitu ya. Oh iya.
Seperti anu ya, ditusuk dari belakang gitu ya Mbak Kristi. Iya, betul. Sate, kayak sate. Terima kasih Mbak Kristi. Mbak Kinan. Mari Mbak Kinan. Selamat malam Mbak Kinan. Halo Mbak Kikin. Iya. Halo Bu Dewi, selamat malam. Malam. Ya. Oh, ya, saya akan menjawab tentang ya tadi cara untuk menjaga persahabatan. Maaf, suara saya kedengaran. Oh sangat, iya. Merdu toh? Oh iya. Iya. Kalau menurut saya persahabatan itu bisa dijaga dengan baik dengan cara memahami satu sama lain gitu. Saling memahami itu pentingnya. Jadi kita harus saling komunikasi dengan baik gitu. Kita juga harus bisa menerima segala kekurangan antara yang satu dengan yang lain gitu. Dan jangan lupa juga kalau kita saling terbuka, jujur gitu untuk untuk kebaikan kita semua gitu. Bisa saja sih mungkin juga. Nggih. Terima kasih Mbak Kikin. Sehat selalu nggih. Iya, sama-sama. Iya, makasih. Kemudian saya mohon Mas Elang Paksi. Monggo Mas Elang. Halo. Selamat malam Mas Elang. Selamat malam. Mari ada pendapat. Oh iya. Tapi Mas Elang punya sahabat toh ya? Oh iya. Banyak apa sedikit? Oh, puji Tuhan. Dalam persahabatannya Mas Elang itu sering enggak Mas Elang merasa sahabatnya mengecewakan gitu, marahi gelo gitu? Oh enggak sering. Oh puji Tuhan. Berarti di situ ada pengertian ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Elang bisa mengerti temannya, berpikir positif tentang temannya. Terima kasih Mas Elang. Selamat malam. Kalau saya boleh menyimpulkan dari pendapat yang barusan masuk dari Mbak ibunya nggak ada ya, Bu Weni nggak ada ya, dari saudara-saudara kita merawat persahabatan dengan cara komunikasi yang terbuka, komunikasi secara langsung, tidak usah lewat perantara orang lain, kemudian bisa saling memahami. Dari komunikasi, dari keterbukaan itu kita bisa saling memahami dan menerima kekurangan, kelebihan sahabat kita dengan jujur. Nek menerima tenan, yo jujur, aku menerima apa adanya. Tidak bertameng. Iya, tidak seperti itu. Iya. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yohanes 15 tadi, ayat 9 sampai 17 yang kita baca bersama-sama. Kalau kita melihat teladan dari Tuhan Yesus, betapa pengorbanan yang luar biasa untuk manusia, setiap orang yang mau menerima.
betapa Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya. Tuhan Yesus itu kan Tuhan sendiri. Merendahkan dirinya datang ke dunia menjadi manusia. Itu kan sudah merendah toh? Menjadi manusia Tuhan Yesus itu tidak untuk dilayani, tetapi melayani manusia. Semakin rendah toh? Melayani manusia. Sampai Tuhan mencuci kaki para sahabat-sahabatnya. Itu semakin merendah. Kemudian Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk sahabat-sahabatnya dengan mati di Golgota dengan cara disalib. Pada waktu itu hukuman disalib itu adalah hukuman yang sangat hina. Itu semakin rendah juga. Di sini kita diajar untuk merawat persahabatan, kita harus mau merendahkan diri, merendahkan hati, merendahkan diri kita, menganggap bahwa orang lain itu lebih utama, lebih dahulu memberi hormat. Ada firman Tuhan yang mengatakan, hormati orang lain. Kita memberi hormat lebih dulu kepada orang lain. Kemudian kita juga merasakan apa yang ingin kita terima dari orang lain, lakukanlah itu lebih dahulu kepada orang lain. Nanti silakan dicari dalam Alkitab, saya tidak mencatatnya di sini. Itu untuk kegiatan harian saja. Apa kemudian yang harus kita lakukan setelah kita itu diangkat menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus, dan setelah kita itu tahu bahwa kita harus merawat persahabatan kita dengan orang lain, apa yang kemudian harus kita lakukan setelah kita merawat dan seterusnya itu? Kalau tadi yang dari kesaksiannya Mas Bagas, ketika kita sudah merawat persahabatan itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau ketemu sahabat seperti Mas Bagas tadi itu, mari kita tengok dari Yohanes 15 tadi, ayat yang ke 16. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-17, bahwa ayat yang ke-16 bagian akhir. Maaf, ayat yang ke-16 bagian akhir. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau kita sudah diangkat menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan terhadap sahabat kita yang seperti contohnya Mas Bagas tadi? Kita didhawuhi untuk berbuah. Gitu? Dalam ayat 16 bagian akhir tadi, berbuah di situ apa yang dimaksud? Dua hal. Satu, itu adalah buah-buah kebajikan rohani seperti yang ada di dalam Galati 5 ayat 22 23. Buah-buah roh, kasih dan seterusnya itu. Yang kedua, buah itu adalah membawa orang atau memperkenalkan orang tentang Tuhan Yesus. Kita tidak bicara langsung bahwa Tuhan Yesus itu begini. Tetapi kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus itu melalui perbuatan, perkataan kita yang baik. Jadi jawabannya atas apa yang dikemukakan Mas Bagas tadi, sahabat tetapi melakukan perbuatan buruk,
tunjukkan kepada sahabatnya itu, saya tidak mau melakukan itu karena itu bertentangan dengan iman saya. Jadi memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Itu yang dimaksudkan berbuah. Jadi kalau kita sudah diangkat menjadi sahabat dan kita didhawuhi untuk berbuah, maka kita harus melakukan itu. Apapun labelnya, kalau melakukan perbuatan jahat, nek kowe sahabatku kamu harus melakukan ini, nek kowe sahabatku, nek kowe ra gelem kowe dudu kancaku, apapun labelnya, kalau kita didhawuhi untuk berbuah karena kita sahabatnya Tuhan Yesus, katakan itu bertentangan dengan iman saya. Konsekuensinya ya mungkin dia kemudian akan menyingkir, tapi paling tidak dia akan tahu bahwa sahabatnya ini memilih jalan yang baik. Menurut saya seperti itu. Kalau Mbak Mei tadi yang mengatakan melakukan kasih dari sepanjang waktu dari kehidupan kita, up and down nggih, iso seorang. Dalam Ibrani berapa nggih, saya lupa. Itu ada firman yang mengatakan kalau engkau tahu tentang perbuatan baik tetapi tidak melakukannya, maka itu kamu menjadi berdosa. Jadi kalau kita pikir, lah wong perbuatan baik kok dadak tergantung orang lain. Ya toh? Orang lain mau merah, mau biru, mau hitam, mau putih, monggo. Saya bisa melakukan perbuatan yang baik tanpa tergantung elu, gitu. Tidak usah tergantung orang lain, gitu. Lakukan saja. Nah, perbuatan baik kita, perbuatan yang nampak dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah murni karena dari hati kita, tidak dari terpengaruh orang lain, Demikian yang bisa saya aturkan, saudara-saudara sekalian. Kita sudah diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi sahabat, dan kita harus merawat juga persahabatan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita dirawat oleh Tuhan Yesus, maka kita juga harus merawat sahabat-sahabat kita. Dan kita harus berbuah, yaitu mampu memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Jangan lupa buah-buah roh juga harus kita hasilkan. Mari kita tutup renungan malam hari ini dengan doa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, demikian malam hari ini kami belajar tentang firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah mengangkat kami menjadi sahabat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sahabat kami yang paling baik, yang maha baik. Mampukan kami Tuhan untuk melaksanakan apa yang Engkau kehendaki, merawat persahabatan ini, persahabatan Engkau dan persahabatan kami dengan sesama kami. Dan mampukan kami untuk berbuah seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan yang Maha Kasih, Bapa Surgawi, kiranya tangan kasih-Mu yang akan menuntun kami. Ampunilah Tuhan segala dosa dan cacat celah kami, apa yang kami ucapkan, apa yang kami dengar, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, ampunilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih saudara-saudara, Bapak Ibu, dan waktu kami kembalikan kepada Mbak Media, Mbak Maya. Terima kasih Mas Bagas. Terima kasih Bu Lupi untuk Sama-sama. firman pada malam hari ini. Kita diingatkan lagi tentang kasih. Tadi juga ada tentang menjaga persahabatan, ada keterbukaan, terus ada apa lagi Mbak Maya? Komunikasi. Semoga kita semua dapat
makanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menyambut firman pada malam hari ini, kita mau menyanyikan satu buah lagu, Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan kekuatan pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Masih ada berapa lagu lagi Mbak Maya? Mas Bagas masih kuat ya? Oh, satu lagi. Masih ada banyak kayaknya. Ini mini prize worship. Oke. Mungkin teman-teman di rumah ada yang mau request lagu atau ingin menyanyikan sebuah lagu, kita bisa nyanyikan bersama-sama. Mungkin dari teman-teman yang di rumah ada yang mau request lagu, silahkan, monggo. Tidak ada teman-teman? Ya sudah, kalau gitu kita nyanyi lagu lagi aja Mbak Maya. Iya, Apa iya. Mbak Maya? Hanya padamu hatiku percaya. Hatiku percaya. Buka liriknya. Bikin apa? Dan Mazmurku yang ku batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Masih kuat bernyanyi lagi karena masih ada 3 lagu lagi kalau nggak salah Mas Bagas. Lagu malam hari ini tuh banyak Bu lebih, jadi nggak kayak biasa, cuma nggak nyampe 10 lagu, ini 10 lagu lebih. Nggak apa-apa, Mas Bagas semangat. Oke,
Kita mau nyanyi lagu apa lagi Mbak Maya sebelum kita mengakhiri PA pada malam hari ini? Seperti yang kau ingin. Oke, tadi udah lagu yang semangat, ini lagu agak melo Mas Bagas. Lagu yang pernah hits pada zamannya dulu itu apa ya judulnya? Apa? Seperti yang kau Enggak. ingin. Ada filmnya, ada sinetronnya, apa ya? Masih ingat nggak? Naila, buku harian Naila. Yang ibu-ibu sampai kalau latihan kor cepet-cepet mau lihat. Itu kita mau nyanyi itu. Udah lama nggak dinyanyikan lagi. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang malang, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jangan telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oke teman-teman yang di rumah, teman-teman, kita sudah memasuki apa ya, penutup. Jadi terima kasih buat malam ini Buat yang masih stay streaming dari rumah. Iya. Terima kasih juga buat Mas Bagas yang sudah mau gitar walaupun lagunya banyak. Bang Upi yang sudah mau membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Mbak Maya Terima kasih. dan teman multimedia, adik-adik remaja yang membantu di belakang, di balik layar. Kalau tidak ada kalian, kami bukan apa-apa. Puitis belum? Belum ya? Oke, sebelum kita menutup PA pada malam hari ini, kita nyanyi satu lagu lagi. Apa Mbak Maya? Sebentar. Oh
sebentar. Ini kebanyakan lagu jadinya lupa. Kebanyakan lagu jadinya lupa, nggak apa-apa. Satu Hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu jiwa, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita akan tutup dalam saya apa ya? Saya oh ya, saya yang akan berdoa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa pada yang ketat pada kami pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau telah memberkati dari awal PA hingga akhir saat ini dengan keadaan selamat dan ya Tuhan, dan Engkau ajarkan, Engkau ingatkan kami ya Tuhan dengan firman yang telah kami dengarkan tentang kasih ya Tuhan, kiranya kami dapat kasih dalam kehidupan kami tanpa embel-embel apapun dan dengan ketulusan hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, apabila dalam kami mengadakan PA pada malam hari ini terselip dosa serta kesalahan, kiranya Tuhan mau mengampuni. Itu kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan melalui obat tangan melalui perawatan dokter dan keluarga. Untuk negara kami ya Tuhan, yang sedang masih menghadapi pandemi corona ya Tuhan, kiranya Tuhan jaga, kiranya Tuhan jauhkan, semoga pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Dan mungkin saat ini untuk teman-teman kami yang sedang mencari sekolah, mencari perguruan tinggi, kiranya Tuhan mampukan mereka agar dapat mendapatkan sekolah, kampus, perguruan tinggi yang mereka inginkan, dan tentunya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Itulah doa kami yang kami naikkan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Enggak kapok.